Walaupun ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan dissenting opinion, artinya suara dari hakim MK ini juga tidak bulat, tapi kita sudah mendengarkan bagaimana putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan para pemohon dari pasangan 01 dan juga 03. Dan kita sudah mengetahui tadi ada beberapa juga dari pihak tersebut yang sudah memberikan sikapnya, pernyataannya. Tapi nanti kita akan kaji lebih dalam lagi sebenarnya apa yang akan dilakukan, langkah apa yang akan diambil oleh masing-masing pasangan calon, kemudian juga bagaimana pengaruhnya putusan hakim MK ini terhadap peta politik di tanah air. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Khairul Umam, tentunya selaku pengamat politik yang akan melihat dampak politiknya dari putusan MK tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Umam. Kemudian juga kita akan mendengarkan suara dari masing-masing pasangan calon yang mewakili dari pasangan 02 ada Bang Martin Lucas Simanjuntak yang sudah hadir bersama kita. Selamat malam Bang Martin. Malam Mbak Putri, malam semua. Baik, dan juga mewakili pasangan 03, tim hukum dari 03 yaitu Pak Abdul Aziz Hakim. Selamat malam Pak Abdul Aziz. Malam. Kemudian juga akan bergabung secara daring memberikan pandangannya juga yaitu Prof. Andi Asrun selaku ahli tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Asrun. Selamat malam Kang Udin. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Prof. Asrun? Sangat jelas, sangat jelas. Baik, baik. Selain Prof. Asrun juga sepertinya sudah bergabung juga dengan kita Pak Zainuddin Paru selaku tim hukum dari 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, teman-teman di studio, Prof. Andi. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Zainuddin. Bagaimana sikap pernyataan yang disampaikan setelah tadi kita mendengarkan putusan Hakim MK menolak permohonan dari pemohon pasangan 01. Silakan Pak Zainuddin. Baik, yang pertama kita harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi karena putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya lain selain kita harus menghormati putusan yang sudah diambil, dan hari ini adalah waktu yang kemudian telah ditentukan untuk kita mendengar akhir dari proses persidangan yang berjalan dalam 14 hari yang berlangsung. Yang kedua, kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Ternyata di MK masih ada negarawan, 3 hakim konstitusi yang menyampaikan dissenting opinion. Paling tidak dalam catatan 3 hakim yang menyampaikan dissenting opinion itu memberikan gambaran kepada kita. Itulah sesungguhnya bahasa batin dari masyarakat bangsa Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan dari proses pilpres yang berjalan dengan 3 calon yang diusung dari masing-masing pihak. Dan tentunya kami dari pasangan Amin, Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar dalam hal ini menaruh harapan besar bahwa Mahkamah Konstitusi bisa memberikan putusan progresif yang memberikan koreksi atas pelaksanaan pemilu yang tidak luber dan jurdil. Namun demikian putusan sudah ada. Yang ketiga, dari 3 hakim konstitusi yang menyampaikan dissenting opinion, kita mendapatkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah bahwa 3 hakim ini mengatakan terbukti adanya pelanggaran prinsip-prinsip pemilu, terbukti adanya cawe-cawe presiden, terbukti adanya tidak netralnya para penyelenggara negara, termasuk juga dalam hal ini para pembantu presiden, menteri-menteri, dan terbukti juga bahwa ternyata penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bawaslu lumpuh, tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara yang baik, yang memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat pemilih, sehingga banyak terjadi kecurangan di masyarakat yang tidak bisa ditangani dengan baik. Bahkan boleh dikatakan ada banyak pelanggaran yang diabaikan oleh Bawaslu sebagai wasit yang menengahi sengketa baik yang sifat administratif maupun pidana pemilu yang tidak diselesaikan dengan baik. Dan karenanya kita kemudian bawa ke MK agar MK bisa memberikan jalan tengah yang baik. Nah, oleh karena itu maka putusan hari ini kalau ditanya apa kita harus lakukan, bahwa ini
akhir dari sebuah perjuangan politik, tapi bukan juga akhir dari sebuah proses untuk mencari keadilan hukum, tapi bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan politik atau kerja-kerja politik, baik sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Anies Muhaimin, demikian juga partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan. Nah, kita di sisi lain juga upaya kita membawa ke Mahkamah Konstitusi adalah memberikan pendidikan politik sebagai saluran konstitusional agar rakyat itu tidak kemudian bekerja secara liar di masyarakat, yang kemudian mereka mengambil tindakan sendiri yang berakibat pada tidak kondusifnya sistem politik, pertahanan, dan keamanan kita. Baik, ya baik. Pak Abdul Aziz, apakah juga kemudian serupa suara dari 3 hakim dissenting opinion, apakah juga menjadi sedikit pelipur lara, walaupun memang permohonannya ini kemudian ditolak oleh para hakim MK? Pak Abdul Aziz, silakan. Ya, makasih. Saya kira ini satu fenomena putusan yang dalam sejarah Mahkamah Konstitusi kita harus berikan apresiasi ya terhadap 3 hakim yang saya kira tiga-tiganya ini seorang guru besar yang sangat representasi untuk mereka menunjukkan soal integritas mereka menunjukkan soal tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap nilai-nilai demokrasi dan konstitusi itu. Bagi saya catatan dalam putusan MK ini, di samping kita mungkin bukan soal kalah menang dalam proses putusan ini, tapi kita melihat di sini ternyata kalau kita lihat dalam proses awal tahapan sampai terakhir tadi, ada satu opini yang dibangun terhadap lembaga ini yang saya kira justru mengkredilkan eksistensi lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa persoalan atau permohonan yang dimasukkan dalam sengketa MK ini adalah bukan kewenangan dia, tapi oleh seluruh hakim Mahkamah Konstitusi 88-nya menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu disetujui ya, dan ini kita bantah dan kita membantah dari pihak misalnya 02 maupun pihak terkait menyatakan bahwa ini bukanlah sebuah ranah atau ruang atau kamar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika terjadi putusan seperti ini, kita melihat bahwa ternyata bahasa-bahasa atau tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada kami baik di pasangan 01 maupun 03 itu terjawab secara real dalam putusan MK tadi. Bahwa ternyata hari ini dinyatakan oleh dalam putusannya dinyatakan bahwa lembaga atau Mahkamah Konstitusi ini membuktikan bahwa mereka bukan hanya sebagai mahkamah kalkulator yang menghitung-hitung hasil-hasil selisih suara, tapi mereka lebih merepresentasikan bagaimana menggali hukum secara substantif, hukum demokrasi secara substantif, dan itu kita buktikan sekarang ini dalam putusan MK itu. Nah, 3 hakim yang merupakan representasi dari dissenting opinion mereka itu membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi ini diselamatkan oleh 3 hakim dalam proses perselisihan sini, yang oleh publik ekspektasi publik bahwa nanti akan terjadi beberapa putusan yang sebelumnya akan terjadi lagi sebagai ini mahkamah ini hanya mahkamah kalkulator aja. Tapi hari ini kita dibuktikan, diperlihatkan kepada bangsa, kepada negara bahwa ternyata lembaga ini masih punya roh untuk mengawal sebagai the guardian of konstitusi. Itu ada dalam roh 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion itu. Saya kira kita harus apresiasi, sekira harus kita kasih penghargaan dan penghormatan yang besar terhadap 3 hakim ini untuk menyelamatkan demokrasi dan konstitusi Republik ini dalam momentum putusan Mahkamah Konstitusi itu. Saya kira itu poin penting itu. Soal kalau menangkan itu hitung-hitungan ya. Saya kira 5-3 gitu loh. Dan bagi kami dari sisi permohonan, misalnya dalam aspek permohonan baik secara formil tadi saya sudah jelaskan maupun secara pokok permohonan kita itu direpresentasikan oleh 3 hakim dan mereka kabulkan petitum kita, yaitu salah satunya adalah PSU saya kira, baik Prof. Saldi, Prof. Arief maupun Prof. Eni. Yang hari ini kita juga diperlihatkan sebagai sosok seorang perempuan, seorang Kartini saya kira. Tiba-tiba dia memperlihatkan bagaimana dia menyatakan dalam konteks secara substantif mereka membicarakan bahwa memang real terjadi pelanggaran. Ada pelanggaran soal intervensi kekuasaan, abuse of power terkoordinasi, soal ada intervensi kekuasaan eksekutif dalam hal ini bansos, dan bagaimana mereka
terbukti ya oleh 3 hakim ini mengatakan bahwa ternyata terjadi intervensi oleh kekuasaan eksekutif secara luar biasa dalam proses pilpres itu. Ini yang saya kira poin penting yang harus kita perhatikan dalam proses dalam putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Baik, selanjutnya Bang Martin juga bagaimana memberikan sikap terhadap putusan Hakim MK tadi? Yang pertama ya, setiap awal pasti ada akhirnya. Baik itu kontestasi politik ataupun upaya-upaya ya yang mana harus diuji terkait hal-hal yang sifatnya sengketa ya. Di awal kita sudah beradu argumen bahwa mahkamah ini hanya menentukan ataupun memeriksa dan mengadili selisih hasil. Itu sebenarnya diakui oleh mahkamah kalau kita cermati dengan benar. Namun mengapa mahkamah menggunakan diskresinya untuk memeriksa dan mendetailkan terkait hal-hal yang sifatnya sudah diperiksa oleh Bawaslu dan lembaga yang lain seperti Gakumdu dan juga KPU ya? Karena mahkamah berkepentingan untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik. Dan itu kami apresiasi. Karena selain kepastian hukum dan keadilan kan kita harus juga melihat kemanfaatannya. Apa manfaatnya kalau misalkan eksepsi kita dikabulkan? Kan tidak menutup kemungkinan juga kalau masih ada jeda waktu karena belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dianggap oleh pemohon, bisa saja dimasukkan lagi nanti permohonan ulang. Nah, saya melihat bahwa putusan ini walaupun tadi menurut rekan-rekan hanya memberikan apresiasi kepada 3 hakim, ya, hanya seolah-olah hakim yang memiliki kenegarawan dan integritas itu hanya direpresentasikan 3 hakim. Kalau kami melihat 8-8-nya ini semua memiliki sifat ataupun karakter yang negarawan. Terlepas perbedaan pendapat, ya wajar-wajar saja karena tidak ada manusia diciptakan itu semuanya sama. Apalagi pemikiran. Tapi yang paling pasti adalah kami sangat bangga sekali pertimbangan-pertimbangan terkait substansi penolakan terhadap penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan putusan Mahkamah Konstitusi 90, lalu peraturan pelaksanaan KPU yang tahun 2024 itu juga menurut teman-teman katanya tidak dikonsultasikan dengan DPR, itu kan semua sudah dijawab. Lalu mengenai penjabat gubernur semuanya sudah clear, tidak dapat dibuktikan, dan yang paling penting terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak ditemukan ada bukti nepotisme di situ. Baik, Pak Martin. Kan itu kan suatu kepastian hukum. Dan kami di sini mengucapkan terima kasih kepada 8 hakim Mahkamah Konstitusi karena sudah mengawal suara rakyat. Ingat, 96 juta ini suara rakyat, bukan suara oknum ataupun bukan suara dedemit gitu ya. Baik. Ini menarik Prof. Asrun dan juga Mas Umam, karena baik pihak 01, 02, 03 yang ditolak maupun juga kemudian yang kita tahu suaranya adalah kemenangan untuk 02, ini semuanya mengapresiasi apa menjadi putusan Hakim MK. Bahkan tadi juga memberikan ini pujian kepada 3 hakim yang menyuarakan dissenting opinion. Apakah kemudian Prof. Asrun ini artinya 3 hakim yang menyuarakan dissenting opinion ini menyelamatkan ataupun juga menjaga kredibilitas dari wajah MK di depan publik? Kemudian juga Mas Umam, kalau semuanya memberikan apresiasi, apakah artinya di pentas politiknya semuanya juga akan bergandengan tangan? Karena kok semuanya adem-adem ayam aja setelah putusan Hakim MK ini disampaikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.